Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya masih terkait dengan Idul Kurban. Yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Jamil Fakhruddin. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura ma'ahadina wa umura ma'ahidil muslimin wa umur jami'il muslimina wal muslimat ya'la li kalimatika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bapak, Ibu dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih terkait dengan Idul Kurban atau Idul Adha, ya, atau biasa juga disebut dengan Yaumud apa, Wazan? Yaumud Dzabh, ya, hari pemotongan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah pelajari bersama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari pertama. Setelah itu kita juga sudah membaca dan mempelajari apa-apa saja amalan yang disyariatkan saat memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang ini kita akan membaca hal-hal yang terkait dengan kurban. Ya, sebagaimana yang kita pelajari bahwa pada tanggal 10 Dzulhijjah itu tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ketika seseorang itu mengalirkan darah atau berkurban. Kita akan ulangi terkait dengan definisi udhiyah. Jadi Idul Adha itu juga disebut dengan al-udhiyah. Ya, disebut dengan udhiyah, yaitu hari untuk berkurban. Yaumul udhiyah, hari berkurban. Kenapa hari Idul Adha atau hari kurban itu disebut dengan Yaumul Udhiyah? Nah, salah satu di antaranya adalah Udhiyah itu berasal dari kata duha. Ya, duha. Udhiyah itu berasal dari kata duha, yaitu berkurban. Ya, nah, hari berkurban dinamakan udhiyah karena dia pelaksanaannya pada waktu duha. Ya, jadi
pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kita melaksanakan sholat itu ketika masuk waktu duha. Setelah waktu duha itu kita berkurban. Ya, maka dia disebut dengan al-udhiyah. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukum berkurban? Ya, jadi kenapa disebut dengan udhiyah? Karena kita menyembelih hewan itu pada waktu duha setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, bagaimana hukumnya? Fauzan? Hukum berkurban itu, ya, ulama kita, khususnya jumhur ulama, itu mengatakan bahwa berkurban hukumnya adalah sunnah. Sunnah apa, Fauzan? Sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Nah, kenapa dia sunnah? Itu berdasarkan dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhalatil ash wa arada ahadukum ayyudhhiya fala yamassu min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Kalau sudah masuk 10, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah, ya, sampai tanggal 10 Dzulhijjah, dan engkau, kata Nabi, ingin berkurban, maka janganlah memotong rambutnya, jangan memotong kukunya, ya. Nah, kapan kita mulai memotong? Mulai dipotong ketika akhir Dzulqa'dah. Potong rambut, potong kuku. Nah, nanti ketika masuk Dzulhijjah tidak boleh lagi dipotong sampai kita selesai melakukan kurban. Ya, jadi itu yang dijadikan dalil oleh ulama kita sehingga mengatakan sunnah. Di mana dalilnya? Kata Nabi, apabila engkau ingin berkurban. Ini berarti Nabi memberikan pilihan kepada umatnya, ingin berkurban atau tidak. Nah, kemudian jumhur, kalau jumhur ulama, ya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Adapun Abu Hanifah, dia menganggap bahwa berkurban itu hukumnya bagi orang yang mampu adalah wajib. Ya, jadi kalau orang mempunyai uang, mempunyai kemampuan untuk berkurban, kata Abu Hanifah, maka hukumnya adalah wajib. Mana dalilnya? Fasolli, apa sambungannya? Fauzan? Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Ya, bersalatlah dan berkurbanlah untuk atau atas nama Tuhanmu. Nah, ini berarti bahwa berkurban itu adalah wajib. Nah, kenapa dikatakan wajib? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Nah, kenapa dikatakan wajib? Karena itu diperintahkan oleh Allah, dan asal perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujubi. Ya, asal dari perintah itu adalah wajib.
Nah, yang kedua, didasarkan pada dalil hadis Nabi. Man wajada sa'atan ayyudahiyah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa kata Nabi yang bisa berkurban dan tidak berkurban, maka tidak usah mendekat ke musallahku. Nah, ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah bahwa berkurban itu adalah wajib. Kemudian selanjutnya, apa hikmahnya kita berkurban? Apa manfaatnya kita berkurban, Fauzan? Apa manfaatnya berkurban? Nah, kata ulama kita yang pertama adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala. Yang pertama itu adalah untuk taqarrub. Apa artinya taqarrub? Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan berkurbanlah. Nah, yang kedua, hikmah berkurban itu adalah ihya'un li sunnati imamil muwahhidin Ibrahim alaihi salam waqtida'u bih. Apa artinya itu? Ya, yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Taqarrub ilallah. Yang kedua adalah menghidupkan sunnahnya. Sunnahnya siapa, Fauzan? Menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim itu setelah dia menikah, dia tidak langsung mendapatkan anak. Berpuluh-puluh tahun dia berdoa. Dalam riwayat dikatakan sampai 45 tahun beliau berdoa agar dikaruniakan seorang anak. Ketika dia mendapatkan anaknya Ismail, apa yang dikatakan oleh Allah? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taroh. Kata Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, sungguh saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Ya, tetapi ketika Nabi Ismail sudah hendak disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tiba-tiba di dalam Al-Qur'an disebutkan wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus Ismail itu dengan suatu hewan yang besar, ya, sebagai ganti dari Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi orang yang melakukan Idul Kurban itu berarti menghidupkan sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hikmahnya adalah at-tawsi'atu 'alal iyali wa izharul farhati was surur bainahum. Jadi orang yang berkurban itu adalah at-tawsi'atu 'alal iyal, untuk menunjukkan kegembiraan kita kepada saudara-saudara kita. Ya, bukankah pada hari Idul Kurban itu ya, diharapkan tidak ada pada hari itu orang yang tidak makan daging. Ya, semua orang pada hari Idul Kurban itu diharapkan memakan daging. Nah, sebagai bukti apa? Kegembiraan kita. Nah, dengan menyembelih hewan kurban itu dan kita berikan kepada tetangga, kita berikan kepada keluarga, kita berikan kepada fakir miskin, itu menunjukkan bahwa pada hari itu kita bergembira dan pada hari itu juga orang miskin bergembira bersama dengan kita. Yang dimaksud at-tawsi'atu 'alal iyali wa izharul farhati was sururi bainahum.
Jadi kita semua saling bergembira karena kita mau makan daging. Ya, makanya ada 2 hari yang dimana manusia itu dilarang berpuasa. Hari apa itu? Hari? Dilarang berpuasa. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hari Idul Adha itu dan hari Idul Fitri adalah hari makan dan minum, kita semua bergembira. Nah, khusus pada hari kurban itu kita semua makan daging, ya. Jadi itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah isya'atur rahmati bainal fuqara'i wal masakin. Ya, untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada fakir miskin. Ya, makanya hewan kurban itu dibagi berapa? Kalau Fauzan menyembelih kambing, dagingnya itu dibagi berapa, Fauzan? Dibagi 3. Sepertiganya untuk kita yang berkurban. Sepertiganya lagi untuk tetangga, kerabat, teman. Sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ya, kata Allah, kalau kalian berkurban, makanlah sebahagian di antaranya. Fakulu minha. Kemudian sebahagiannya lagi apa? Wa at'imul ba'isal fakir. Berikan kepada mereka yang merasa kesulitan, berikan kepada mereka yang fakir. Nah, jadi dibagi berapa hewan kurban? 3. Pertama, kita yang berkurban disunnahkan juga untuk mencicipi. Ya, bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul Adha itu, kalau Idul Fitri kita makan dulu baru pergi sholat, ya, kan gitu. Kalau Idul Adha tidak boleh makan sebelum sholat. Nah, Nabi itu, beliau pada hari Idul Adha itu tidak makan kecuali hasil dari hewan kurbannya. Ya, jadi pergi sholat, setelah sholat dia pulang menyembelih, setelah disembelih ditunggu, setelah dia masak langsung dia makan. Itu hewan kurban, ya. Jadi pertama tadi untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperlihatkan kegembiraan kita kepada saudara-saudara kita. Yang keempat untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada orang fakir dan orang miskin. Nah, yang kelima adalah syukrullah, adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita bersyukur? Di dalam Quran disebutkan, inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan banyak nikmat kepadamu, kata Allah, maka salatlah dan berkurbanlah. Nah, yang kedua adalah kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Hewan kurban itu dimudahkan kepada kita oleh Allah. Ya, jadi siapa yang membuat mudah sehingga hewan kurban itu mudah untuk disembelih? Onta terutama, ya. Onta itu kalau mau disembelih bagaimana? Onta itu menyerahkan dirinya untuk disembelih kepada kita. Mudah sekali untuk disembelih. Ya, siapa yang membuat hewan kurban itu mudah disembelih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkurban itu juga adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memudahkan hewan-hewan itu kepada manusia. Ya, hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah. Salah satu di antara tujuannya adalah untuk berkhidmah kepada
kepada manusia. Ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya, afdalu anwa'il udhiyah. Jadi hewan kurban itu ada 3. Ya, yang pertama apa? Yang masuk dalam kategori binatang ternak, kambing. Apa lagi? Sapi. Onta. Dari 3 hewan kurban ini mana yang lebih utama? Kambing, sapi, atau onta? Nah, ternyata yang paling afdal, yang paling bagus ya untuk kita korbankan itu ternyata adalah kambing atau domba, ya. Afdalu anwa'il udhiyah al-ghanam. Hewan kurban yang paling afdal, yang paling bagus itu adalah kambing. Ya, jadi kambing, sapi, unta. Itu semua masuk dalam kategori an'am, binatang ternak. Yang paling bagus adalah kambing. Makanya pelihara kambing, Fauzan. Ya, kata Nabi juga khairul udhiyah al-kabsh. Ya. Sebaik-baik hewan kurban itu adalah domba. Nah, Nabi juga itu ternyata ketika beliau hidup itu beliau berkurban dengan domba. Ya, kalau kita di Indonesia kira-kira kambing. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini dzabahakuma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Nah, disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan 2 domba. Dia sendiri yang menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ya, dia mulai dengan bismillah wa samma wa kabbarah, dan dia juga bertakbir. Jadi Nabi ketika dia ingin menyembelih hewan kurbannya itu, beliau mengucapkan apa? Bismillah, kemudian bertakbir apa itu? Allahu Akbar. Ya, kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terima hewan kurban ini dariku. Ya, jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, yang pertama kita bertakbir. Setelah itu kita bismillah. Setelah itu kita bertakbir. Setelah itu kita berdoa. Ya, supaya ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau sapi kita mengucapkan bismillah, kita mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita sebutkan namanya yang 7 itu. Terima kurbannya ya Allah. Dari Fauzan, dari Kahar, dari Alif, dari Ayis, dan seterusnya. Baru setelah itu kita sembelih. Ya. Jadi yang paling bagus dari ketiga hewan tadi apa? Kambing. Ya. Nah, dalilnya, di antaranya tadi khairul udhiyah al-kabsh. Kemudian kata Asy-Syaukani wa mulazamatuhu sallallahu alaihi wasallam litadhiyati bil kabshi au kabshaini. Kemudian dalil selanjutnya adalah kata Asy-Syaukani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berkurban dengan 1 ekor domba atau 2 ekor domba. Padahal pada waktu itu banyak unta. Ya. Jadi Nabi di tempatnya itu ada unta, ya, ada kambing. Nabi bisa tidak berkurban dengan unta? Bisa. Nah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih domba. Itu menunjukkan bahwa hewan kurban yang paling bagus itu yang pertama adalah domba atau kambing. Baru setelah itu adalah unta.
Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya syurutuha. Apa saja persyaratannya hewan kurban? Ya, hewan ternak. Syarat hewan kurban itu adalah hewan ternak. Ya, hewan ternak. Kalau dikatakan hewan ternak berarti hewan yang diternakkan, hewan yang digembalakan. Ya, kalau masyarakat kita sebahagian saat ini mereka tidak gembalakan sapinya karena mereka lepaskan. Kadangkala memakan tumbuhannya milik orang, kadangkala merusak kebunnya orang dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan hewan ternak itu berarti hewan yang diternakkan. Ya, kemudian usianya, itu syaratnya, usianya berapa? Nah, disebutkan usia untuk sapi minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Kalau apa itu? Sapi. Kalau kambing atau domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan. Bagi yang sulit mendapatkan domba yang berusia 1 tahun. Jadi kalau kambing berapa minimalnya? Idealnya 1 tahun memasuki tahun kedua. Tapi kalau tidak ada kambing yang berusia 1 tahun, boleh yang berusia 6 bulan. Ya, tapi itu dalam keadaan terpaksa. Nah, setelah itu sapi. Sapi berapa? Tadi usianya 2 tahun. 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, kalau unta minimal berusia 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Jadi sudah berapa pertama tadi? Hewan ternak. Ketika dikatakan hewan ternak itu berarti hewan yang diternakkan dan itu terdiri dari kambing, sapi, unta. Ya, itu hewan ternak, al-an'am. Nah, kemudian usianya berapa? Kalau kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau tidak ada bisa 6 bulan. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Oke. Nah, itu persyaratannya ya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah bebas dari cacat. Apa maksudnya cacat itu? Sebelum membeli hewan kurban perlu diperhatikan kondisi fisik hewan tersebut. Ya, dia tidak cacat. Ya, misalnya buta. Ya, jelas kebutaannya. Kemudian sakit, jelas sakitnya. Kemudian kakinya pincang. Ya, atau dia tua. Tua maksudnya ini tua sekali. Kalau yang tua sekali biasanya bagaimana? Kurus. Ya, jadi hindari yang cacat. Dia tidak cacat. Ya. Dia tidak sakit. Dia tidak tua sekali sehingga dia kurus dan tidak ada lagi tulang-tulangnya. Nah, itu diantara syarat hewan yang kita hendak kurbankan. Nah, bahkan di sini disebutkan juga yang keempat, hindari memilih dan menyembelih hewan yang sudah lama terkurung dan akhirnya hewan tersebut makan kotorannya sendiri. Karena hal itu dapat membuat hewan tersebut sakit dan dapat menyebarkan penyakit. Ya, jadi hindari memilih dan menyembelih hewan yang sudah lama terkurung. Kenapa? Karena biasanya kalau hewan itu lama terkurung, tidak ada alternatif makanan, biasanya dia memakan kotorannya sendiri. Ya, itu diantara syarat-syarat berkurban ya. Jadi yang pertama antakuna min bahimatil an'am, antablughas sindal mu'tabarah. Nah, tadi
Kemudian apa lagi yang selanjutnya? Ayyakuna dzabh. Ini selanjutnya lagi. Ayyakuna dzabh fil waqtil makhsus. Ya, penyembelihan itu dilaksanakan pada waktu tertentu. Tidak boleh sembarang waktu. Yaitu pada tanggal berapa? Tanggal berapa boleh menyembelih hewan kurban? Tanggal berapa? Zulhijjah? 10 Tanggal 10 Zulhijjah pada waktu setelah Idul Adha, salat. Ya, setelah itu kapan lagi waktunya? 3 hari setelahnya. Tanggal berapa itu? Tanggal 11, 11 12 dan 13. Disebut dengan hari tasyrik. Ya. Nah, jadi itu waktu-waktu menyembelih. Tanggal 10 setelah melakukan salat sampai terbenamnya matahari pada tanggal berapa? Sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kata Nabi, wa kullu ayyamit tasyrik zabhun. Ya, semua hari-hari tasyrik itu adalah apa? Waktu untuk berkurban. Ya, jadi itu diantara beberapa syarat yang terkait dengan udhiyah. Nah, kemudian selanjutnya ahkam tata'allaqu bil mudahi. Beberapa hukum yang terkait dengan orang yang ingin berkurban. Ya, apa saja hal-hal yang perlu untuk dia laksanakan, apa-apa saja yang perlu untuk dia tinggalkan. Nah, yang pertama, alla ya'khudha min sya'rihi wala min adhafirihi syai'an idza dakhala syahru Dzulhijjah. Ya, yang pertama adalah jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah. Jadi sudah tidak boleh. Kemudian yang kedua lagi, man ajizah anil udhiyati li faqrihi wa hajatihi nala ajral mudahin. Ya, siapa yang tidak bisa berkurban karena dia itu adalah fakir, dia itu adalah miskin, dia dapat tidak juga pahala berkurban? Nah, jadi man ajiza, siapa yang lemah dan tidak bisa berkurban karena dia fakir, karena dia miskin, insya Allah dia juga mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang berkurban. Kalau dia ingin berkurban tetapi tidak mampu karena miskin. Nah, ini sebagaimana doanya Nabi SAW ketika beliau menyembelih hewan kurban. Allahumma inna hadza anni wa an man lam yudhahi min ummati. Sesungguhnya hewan kami yang kedua ini, kan Nabi berkurban berapa tadi? Kambing. Domba. 2. Yang satu domba itu adalah untuk Nabi dan keluarganya, sedangkan yang satu lagi untuk umatnya yang tidak mampu. Jadi kalau ada umat Nabi yang tidak mampu, insya Allah dia juga sudah mendapatkan ganjaran sebagaimana yang diperoleh oleh orang yang berkurban. Nah, kemudian yang ketiga, bagi orang yang ingin berkurban, yang bagi liman aroda syira'al udhiyah ayyata'ammalah salamataha wa khuluwaha min ayyimani insyara'iyin. Siapa yang ingin berkurban, kata Nabi, kata ulama kita, maka hendaklah dia memperhatikan hewan kurban yang dia beli. Kenapa? Jangan sampai dia sakit,
terlalu tua sehingga dia kurus, sakit, cacat dan seterusnya. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, yustahabbu lil mudhaki fi aidil adha alla yat'am syai'an hatta ya'kula minadz dzabihah. Nah, ini yang sulit. Disunnahkan. Ya, artinya sangat disunnahkan bagi orang yang berkurban. Ya. Ini yang ideal. Apa itu? Jangan makan sesuatu pun sampai dia memakan hewan kurbannya sendiri. Ya, itu yang disunnahkan ya. Jadi kalau Fauzan berkurban, kan tidak boleh makan toh. Disunnahkan tidak makan sebelum sholat Id. Nah, nanti setelah sholat Id baru menyembelih. Nah, setelah menyembelih, dimasak, itu yang pertama kali dimakan. Nah, itu sunnahnya. Tapi kalau tidak bisa ya tidak ada masalah. Nah, ini dalilnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Wala hatta yat'am wala yat'am yauman nahri hatta yazbah. Ya, Nabi itu tidak keluar ya Idul Adha dan tidak makan sampai dia la yakhruju yaumal fitri hatta yut'im wala yat'am yauman nahri hatta yazbah. Ya, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ketika Idul Fitri dia memberi sesuatu ya, kemudian dia tidak makan sampai kemudian dia berkurban ya. Kemudian itu kira-kira pelajaran kita pada kesempatan ini. Masih banyak yang terkait dengan Idul Kurban. Ya, jadi yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah dua hal tadi sebagai kesimpulan. Tiga ya. Yang pertama adalah hikmah kita berkurban. Yang kedua adalah syarat hewan kurban. Ya, kemudian yang ketiga apa yang kita pelajari? Hukum-hukum yang terkait dengan orang yang berkurban. Jadi kalau yang pertama tadi hikmahnya berkurban syukur, apalagi mendatangkan kegembiraan kepada orang, menunjukkan kegembiraan kita, ya. Kemudian mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Kemudian syarat hewan kurban diantaranya tadi apa? Dia adalah hewan ternak. Ya, disembelih pada waktu yang khusus, tidak sakit, tidak cacat dan seterusnya. Nah, yang terakhir pelajaran kita pada kesempatan ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang berkurban. Ya, saya kira itu pelajaran kita terkait dengan kurban pada hari ini. Insya Allah kita akan baca lagi. Ya, mungkin sampai 1-2 kali ke depan lagi baru tuntas pelajaran kita terkait dengan kurban. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi materi yang dibawakan oleh Ustaz Samril terkait dengan Idul Kurban. Sebesar-besar suaramu, Fauzan. Ya. Itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Ustaz Muhammad Yamril Fakhruddin terkait dengan Idul Kurban. Jadi kepada semua teman-teman yang ingin berkurban agar memperhatikan hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kepada semua teman-teman yang ingin berkurban agar memperhatikan hal-hal sebagaimana yang disebutkan tadi. Begitu, Fauzan.
Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.